وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala nabiyil huda al-mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Bi'idznillah ta'ala kita lanjutkan kajian kitab At-Tafsir Al-Muyassar surat Al-Baqarah mulai dari ayat 197 atau 196 yang cukup panjang, dan insyaallah kita akan lanjutkan ayat 197 ya. Tapi 196 memang lumayan panjang ya. Bi'idznillah ta'ala kita akan membahas itu semua insyaallah. Dan ini tentang haji ya, mungkin kita tidak terlalu detail dalam membahasnya, melainkan insyaallah taala secara global sesuai dengan apa yang ada di kitab At-Tafsir Al-Muyassar. Baik, kita mulai pembacaan ayat terlebih dahulu biiznillah taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Baik. Allah Ta'ala berfirman, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Tunaikanlah haji dan umrah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan dalam tafsir Muyassar, udah dapat tafsir Muyassar? Teksnya? Mawjud? Dikatakan dalam tafsir Muyassar gimana gitu? Kelas. Wa addul hajja wal umrata tammaini khalisaini liwajhillahi ta'ala. Tunaikanlah oleh kalian, laksanakanlah oleh kalian ibadah haji dan umrah tamaini, yaitu dua-duanya sempurna sampai tuntas. Dan di antara bentuk penuntasan amalan ibadah adalah ikhlas. Makanya dikatakan di sini khalisina. Ini aja tafsir Muyassarnya aja, ayatnya enggak usah. Khalisina liwajhillahi ta'ala, yaitu yang ikhlas karena
mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi haji dan umrah ini ibadah yang mengerahkan bukan hanya harta atau bukan hanya badan, melainkan harta dan tenaga. Harta, tenaga, bahkan kadang-kadang perasaan. Ya, untuk umrah pun butuh dana. Untuk haji apalagi butuh dana dan waktu yang tidak ringkas, baik dari penungguannya maupun dari penunaiannya. Belum lagi kalau dia misalnya haji tamattu, walaupun enak, mungkin dia udah ada di tanah suci itu sejak bulan Syawal misalnya, atau dari Ramadan bahkan. Wa atimmul hajj wal umrata lillah khalisina liwajhillah. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa in uhsirtum famastaysara minal hadi. Kalau misalnya kalian uhsirtum, yaitu ketika kalian terkepung oleh musuh, maka sembelihlah hadi yang mudah didapat bagi kalian. Dikatakan dalam tafsir Al-Muyassar, fa in mana'akum 'anil dhahabi liitmamihima ba'da al-ihrami bihima mani'un kal 'aduwi wal marad. Kalau misalnya ya, fa in mana'akum, jika ada pencegahan terhadap kalian, yaitu mani', pencegah, yang mencegah kalian dari adz-dzahab liitmamihima ba'da al-ihram bihima, yaitu antum sudah melakukan ihram, memakai pakaian ihram, tapi antum tercegah untuk menyempurnakan ibadah haji atau umrah ini. Mungkin seperti apa? Kal aduwi wal marad, ya, seperti musuh. Ternyata ada musuh, yaitu di zaman ketika itu ya. Kalau zaman sekarang ya nggak ada musuh, ya. Kalau zaman itu ada musuh, misalnya ada musuh yang mengintai. Atau kalau lebih cocok di zaman sekarang, yaitu ihsarnya marad, penyakit, ya, penyakit. Maka di sini apa yang dia lakukan? Fal wajibu alaikum zabhu ma tayassara lakum minal ibili awil baqari awil ghanami taqarruban ila Allah. Maka yang wajib atas kalian adalah apa? Menyembelih. Ya, kalian kan enggak bisa meneruskan ibadah ini gitu loh. Sehingga mau gimana, ada penyakit atau ada yang namanya musuh, maka kan ya udah tahallul aja deh gitu. Tapi sebelumnya wajib atas kalian untuk menyembelih apa yang mudah bagi kalian, sembelihan yang mudah kalian dapatkan. Ya, mudah di sini mungkin bisa mudah secara finansial atau mudah dari ditemukannya binatang yang akan kalian sembelih, entah itu ibil, unta, atau bakor, sapi, atau ghanam, kambing. Memang paling mudahnya ya kambing, ya. Dan ini dzabh ini perintah dari Allah, taqarruban ila Allah, dilakukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwah sekalian, dikatakan oleh Syekh Utsaimin, idza uhsira al-insanu an itmamil haji wal umrati falahu an yatahallal walakin alaihi al-hadi. Ini dalam tafsir surat Al-Baqarahnya beliau. Kalau misalnya manusia terkepung oleh musuh atau dicegat oleh musuh atau adanya musuh atau penyakit, ya, sehingga tidak bisa menyempurnakan haji atau umrahnya, maka dia boleh bertahallul, ya, menyelesaikan hajinya atau umrahnya, tetapi wajib bagi dia untuk menyerahkan hadi, yaitu dzabh, penyembelihan. Dan di sini alhamdulillah ada pilihan, karena ada kata Allah, famastaysara minal hadi, apa yang mudah dari sembelihan, boleh ibil, unta, boleh bakor, sapi, boleh juga ghanam, kambing. Kemudian di sini dikatakan dalam tafsir Muyassar,
likai takhruju min ihramikum bihalqi sya'rir ra'si aw taqsirih. Ini kalian sembelih binatang tersebut agar kalian bisa keluar dari kondisi ihram kalian dengan halq asy-sya'r atau taqsir. Halq sya'rir ra's, ya, yaitu halq, kalau halq itu mencukur habis, menggunduli gitu. Tapi kalau misalnya taksir, memendekkan saja, ya, itu yang disebut apa? Tahallul. Jadi kalau udah potong rambut baik komplit maupun sebagiannya, maka itu menunjukkan tahallul. Tapi itu baru antum lakukan setelah apa? Setelah antum menetapkan atau menyembelih binatang, ya, hadi, ya. Baik, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wala tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Janganlah kalian mencukur, janganlah kalian mencukur kepala kalian, ya, rambut kepala, hingga hadyu tersebut, yaitu binatang tersebut, sampai di tempat penyembelihannya. Jadi maksud dari sini adalah apa? Dikatakan dalam tafsir Muyassar, wala tahliqu ru'usakum idza kuntum muhsarina hatta yunharal muhsir atau hatta yanharal muhsiri hadiyahu fil mawdi'il ladzi husira fihi thumma yahillu min ihramih. Janganlah kalian janganlah kalian mencukur rambut-rambut kalian, ya, rambut kepala kalian, jika kalian terkurung oleh penyakit ataupun musuh, sampai hatta yanharal muhsir atau muhsar, sampai orang yang terhalang oleh penyakit ataupun musuh itu menyembelih hadinya, menyembelih binatang hadinya di tempat di mana dia itu nggak bisa melanjutkan kelanjutan kesempurnaan haji maupun umrah, ya. Jadi dia sakit misalnya, udah nggak bisa lagi ngelanjutin, maka sembelih di area situ. Nah, setelah sembelih baru dia bertahallul dari ihramnya. Kama naharan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil Hudaybiyah, thumma halaqa ra'sah. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melakukan itu. Melakukan penyembelihan di daerah Al-Hudaybiyah, kemudian beliau mencukur rambutnya, ya. Kemudian wa ghairu al-muhsar la yanharul hadiya illa fil haram. Dan orang yang normal, tidak terkena kesulitan, ya, baik penyakit atau musuh, itu dia tidak boleh melakukan penyembelihan hadi kecuali di tanah haram. Ini bedanya. Alladzi huwa mahalluhu fi yaumil 'id, yaitu pada hari Id. Tanggal berapa? Al-yaum al-'ashir wa ma ba'dahu min ayyamit tasyriq. Hari ke-10 dari bulan Dzulhijjah dan setelahnya dari hari-hari tasyrik yang 3 itu. Hari-hari tersebut diperbolehkan menyembelih, ya, diperbolehkan menyembelih, dan nggak boleh dan tidak sah sebagai taqarrub atau kurban menyembelih sebelum sholat Id. Menyembelihnya setelah sholat Id sampai 3 hari ke depan berikutnya, gitu, sampai 3 hari berikutnya, ayyamut tasyrik, maka boleh. Itu penyembelihan yang seperti normal bagi orang-orang yang sedang haji, tapi nyembelihnya harus di haram, tanah haram, ya. Kalau kita di Indonesia ya udah di tempat masing-masing, tapi tentu pahala orang yang berhaji menyembelih seperti ini beda dengan pahala orang yang berkurban di sini, ya. Maka kemudian kata Allah Subhanahu wa taala,
faman kana minkum maridan aw bihi adzam min ra'sihi fafidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. Maka barang siapa di antara kalian yang sakit, ya, siapa di antara kalian yang sakit au bihi adzam min ra'sih, atau di antara kalian ada gangguan di kepalanya, lalu bercukur, maka wajib membayar fidyah min siyamin, baik puasa maupun sadaqatin atau sedekah, au nusuk atau penyembelihan. Maka dalam tafsir Muyassar dikatakan faman kana minkum marida, siapa di antara kalian yang sakit, au bihi adzam min ra'sih, atau ada penyakit di kepalanya atau gangguan di kepalanya, yahtaju ma'ahu ilal halqi wa huwa muhrim, halaqa, yang mana karena ada gangguan di kepalanya dia itu butuh mencukur, dan dia dalam keadaan muhrim, berihram, maka dia cukurlah, ya. Jadi misal ada orang sakit atau kepalanya sesuatu gitu, atau rambutnya terlalu gimbal dan ternyata gatal itu dahsyat sekali gitu loh, nggak bisa dia nerusin perjalanan karena saking dahsyatnya ini gatalnya atau penyakit di kepalanya, maka dia butuh untuk cukur rambut di kepala. Padahal dia sedang berihram ketika itu, yang itu tidak boleh. Maka hendaklah dia halaqa, cukur itu. Tetapi ya, fa fidyatun, wa alaihi fidyah. Dia tetap wajib untuk melakukan fidyah. Apa fidyahnya? Bi an yasuma 3 ayamin aw yatasaddaqa ala 6 masakin aw yadhbaha syatan li fuqara'il haram. Ya, ini fidyahnya. Jadi kalau di ayat min siyamin aw sadaqatin aw nusuk, nah di sini tafsirannya fidyahnya pilihan, ada 3 pilihan. Tafadhol, antum mau yang mana kalau misalnya memang kepala antum butuh dicukur. Bi an yasuma 3 ayyam, yaitu puasa 3 hari, ya, puasa 3 hari, atau yatasaddaqa ala 6 masakin, yaitu bersedekah untuk 6 orang fakir miskin, likulli miskinin nisfu sa'in min tu'am, untuk setiap orang fakir miskin satunya itu mendapatkan setengah sa' dari makanan. Au yadhbaha syatan li fuqara'il haram, atau dia silahkan melakukan nusuk, yaitu menyembelih domba untuk orang-orang fakir di tanah haram, begitu. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, fa idza amintum faman tamatta'a bil umrati ila al hajji famastaysara minal hadi. Maka jika kalian telah aman, ya, jika kalian telah aman, barang siapa yang melakukan tamattu' atau istimta' dengan umrah menuju haji, ya, jadi kalian dalam keadaan aman dan kalian mengerjakan umrah sebelum haji, maka ada kewajiban, yaitu famastaysara minal hadi, yaitu wajib menyembelih hadi yang mudah didapat olehnya. Dikatakan dalam tafsir Muyassar, fa idza kuntum fi amnin wa sihhah,
kalau kalian ternyata nih dalam kondisi aman, badan sehat, nggak ada penyakit, faman istamta'a bil umrah ilal hajj. Nah, dan siapa yang sehat, aman dan melakukan tamattu' berupa umrah dulu menuju haji, dan itu umrahnya di bulan haji, wa dzalika bi istibahati ma hurrima alaihi bisabil ihram ba'da intihai umratih, yang mana hal tersebut dia melakukan hal yang sebenarnya diharamkan atasnya, tapi karena dia ihram setelah selesai umrahnya, maka karena dia bertamattu' fa alaihi dzabhu ma tayassara minal hadi, maka wajib atas dia untuk menyembelih apa yang mudah ditemui dari binatang penyembelihan, binatang yang sembelih seperti entah itu unta, sapi maupun kambing. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, dia ini tamattu' dan dia disyariatkan untuk menyembelih. Tapi kemudian kata Allah, "Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyamin fil hajji wa sab'atin idza raja'tum." Nah, barang siapa yang enggak dapat hewan tersebut, maka apa yang diwajibkan atasnya? Wajib atasnya untuk melakukan puasa 3 hari di musim haji dan 7 hari idza raja'tum, jika kalian udah pulang ke kampung halaman. Dikatakan dalam tafsir Muyassar, faman lam yajid hadiyan yadhbahuhu فعليه صيام 3 أيام في أشهر الحج و7 إذا فرغتم من أعمال الحج ورجعتم إلى أهليكم. Maka siapa yang tidak menemukan binatang tersebut, ya nggak ada kambing, nggak ada sapi, nggak ada unta, atau nggak ada duitnya, maka hendaklah dia siam, puasa 3 hari di Ashurul Hajj. Sebagian ulama mengatakan boleh 1 hari di hari-hari musim haji, ya baik sebelum Dzulhijjah misalnya, ya, atau dan 2 hari di hari tasyrik misalnya, ya. Yang penting jangan puasa di hari Idnya, tanggal 10-nya, jangan, nggak boleh, ya. Wa sab'atin idza faraghtum min a'malil haji wa raja'tum ila ahlikum, dan 7 hari 7 hari setelah 3 hari di musim haji puasa, 7 hari kemudian ketika kalian telah selesai melakukan ritual haji, amal haji sudah selesai dan kalian sudah sampai di Jakarta, sudah sampai di keluarga kalian. Kata Allah, tilka asyaratun kamilah, tafsirannya tilka asyaratun kamilatun la budda min siyamiha. Itu adalah 10 total, 3 di musim haji, 7 pas sudah sampai kampung halaman, ya, yang wajib untuk dilakukan oleh orang yang bertamattu' hajinya. Berhaji dengan cara tamattu'. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, dzalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram. Itu bagi pihak yang keluarganya tidak ada yang tinggal di sekitar Masjidil Haram. Ini juga masalah khilafiyah di antara ulama, maksud dari dzalika liman lam yakun ahluhu hadiril Masjidil Haram. Kalau dalam tafsir Muyassar dikatakan dzalikal hadyu wa ma tarattaba alaihi minas siyami liman lam yakun ahluhu min sakini ardil haram. Dzalikal hadyu, yaitu penyembelihan tersebut dan konsekuensi berupa puasa 10 hari, 3 hari di musim haji dan 7 hari setelah pulang kampung, itu bagi orang yang keluarganya bukan di masjid, di daerah Tanah Haram. Jadi mungkin orang Indonesia, ya, kena orang Indonesia ini 3 hari puasa di musim haji dan 7 hari di kampungnya itu
kalau tamattu'. Wa khafullah, dari sini kata Allah Ta'ala, wattaqullaha wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan bertakwalah kalian kepada Allah dan ketahuilah bahwasanya Allah Ta'ala itu sangat kuat, sangat keras iqabnya, hukumannya. Ini kayak mau hujan ya. Dikatakan dalam tafsir Muyassar, wa khafullaha ta'ala wa hafidhu ala imtithali awamirihi wa ijtinabi nawahihi wa'lamu anna Allaha syadidul iqabi liman khalafa amrahu wartakaba ma anhu zajar wartakaba ma anhu zujir. Dikatakan dalam tafsir Muyassar, wa khafullah, takutlah kalian pada Allah Subhanahu wa taala. Wa hafidhu ala imtithali awamirih, dan betul-betul kalian harus menjaga diri dengan imtithal al-awamir, yaitu menunaikan perintah-perintahnya dan ijtinabi nawahi, menjauhi larang-larangannya. Wa'lamu anna Allaha syadidul iqabi liman khalafa amrah. Ketahuilah bahwasanya Allah Ta'ala sangat kuat hukumannya bagi orang yang menyelisihi perintahnya, wartakaba ma anhu zujir, dan melakukan hal yang tercela gitu loh. Taib, itu untuk ayat 196. Kemudian ayat 197, firman Allah Subhanahu wa taala, Al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji adalah bulan-bulan yang maklumat, yang diketahui, yang diketahui oleh orang-orang berilmu, tapi ya telah digariskan apa yang disebut ashhur al-hajj, yaitu bulan haji itu apa ya. Ternyata bulan haji itu ada 3, dan untuk bulan yang ketiganya itu enggak seluruhnya gitu. Yaitu bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, wa 'ashrum min Dzulhijjah dalam tafsir Muyassar. Ya. Jadi waktunya haji itu ada beberapa bulan yang diketahui, yaitu Syawal, Dzulqa'dah, dan 'ashrun min Dzulhijjah. 10 dari Dzulhijjah, 10 pertama dari Dzulhijjah. Jadi Syawal bulan haji, Syawal bulan haji. Dzulqa'dah bulan haji. 10 dari Dzulhijjah itu bulan haji juga. Maka sekarang ini berada dalam waktu-waktu haji. Bahkan sekarang ini mulai mendekati waktu vitalnya haji gitu loh. 8, 9, 10. Maka kemudian kata Rabb kita Azza wa Jalla, فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ. Yang artinya, barang siapa yang menetapkan atas dirinya berhaji, yaitu menunaikan haji dalam bulan-bulan itu, misal dia juga meniatkan mau berhaji dan memulai berada di haram sejak bulan Syawal dan pakai sistem tamattu' misalnya, fala rafatha, maka janganlah dia berkata jorok, wala fusuq, dan berbuat maksiat, wala jidala fil hajj, dan jangan bertengkar, berdebat ketika lagi meniatkan untuk haji, enggak boleh. Dalam tafsir Muyassar disebutkan, faman aujabal hajja ala nafsihi fihinna bil ihram fayahrumu alaihi al jima'u wa muqaddimatuhu al qawliyatu wal fi'liyah wa yahrumu alaihi al khuruju an ta'atillahi bi fi'li al ma'asi wal jidalu fil hajji alladhi yuaddi ila al ghadabi wal karahiyah. Nah, jadi bagi orang yang sedang berihram, bagi orang yang mewajibkan dirinya
untuk berihram karena mau haji, haram atas dia jima', fayahrumu alaihil jima'. Enggak boleh jima' dan juga enggak boleh haram atasnya muqaddimat al-jima'. Hal-hal yang menjurus kepada jima', menjurus ke sana. Baik hal-hal tersebut, muqaddimah tersebut, pengantar jima' tersebut bersifat qauliyah, perkataan karena kalimat romantis ke istri misalnya, wal fi'liyah dan juga perbuatan, enggak boleh. Dah tahan akan hal itu. Wa yahrumu alaihi al-khuruju an ta'atillahi bi fi'lil ma'asi. Haram atas dia untuk keluar dari ketaatan kepada Allah dengan cara melakukan maksiat, enggak boleh. Wal jidalu fil haji, dan haram atas dia untuk bertengkar, berdebat di waktu haji, yang mana itu yuaddi ilal ghadabi wal karaha, yang mana bertengkar berdebat itu akan berkonsekuensi apa? Kepada kemarahan dan juga kebencian kepada sesama. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhu Allah." Apa yang kalian perbuat dari kebaikan pasti diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, juga dalam tafsir Muyassar begitu, "Wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhu Allah fayujazi kullan ala amalih." Hujan. Karena Allah Ta'ala maha tahu apa yang kalian kerjakan, maka Allah Ta'ala memberikan jaza, ganjaran atas semua amalannya, amalan orang itu. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketaatan. Dikatakan dalam tafsir Muyassar, wa khudhu li anfusikum zadan minat ta'ami wasyarabi li safaril hajj. Ambillah oleh kalian untuk diri kalian sendiri yaitu bekal zat, yaitu berupa makanan, minuman untuk safar haji. Jadi berbekal ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wazadan min salihil a'mal lid-daril akhirah. Nah, bekal berupa amalan soleh untuk hari akhir. Nah, ini kita sedang berbekal mengisi waktu dalam kebaikan. Ini perbekalan untuk hari akhir kita. Karena kan kita akan ditanya tentang waktu kita dihabiskan buat apa gitu kan. Jadi kita menghabiskan waktu untuk ilmu syar'i ini termasuk menghabiskan waktu untuk beramal, ikhwan. Jadi belajar seperti ini juga beramal. Menyimak kajian itu amal soleh. Dan ini termasuk di antara sebaik-baik zikir. Mengenal Allah, mengenal hukum syariatnya, mengenal ayat Allah, mengenal hadisnya Rasulullah, mengenal hal-hal yang mengantarkan kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, itu semua adalah zikir. Maka amalan soleh merupakan bekal untuk hari akhir. Nah, ini yang seorang muslim harus betul-betul meninjau itu. Ya. Karena waktu kita akan ditanya, ikhwan. Dan waktu ini adalah modal buat kita. Ya, kalau kita enggak mengisinya baik-baik, ya mungkin kita kadang lalai, maka isilah dengan kebaikan. Fa inna khairaz zadi taqwallah. Maka sesungguhnya sebaik-baik perbekalan adalah ketakwaan kepada Allah, dan ketakwaan itu tercermin di amalan, ikhwan. Jadi bukan sebatas nama doang, misalnya nama dia siapa, Mutakin, ya. Tapi ternyata amalannya kayak gitu. Ya, jadi amalannya cerminan ketakwaan ada di amalan soleh. Wa khafuni, di sini kata Allah, wattaquni ya ulil albab. Wa khafuni ya ashabal uqulis salimah. Dan takutlah kalian kepadaku wahai orang-orang yang memiliki akal-akal yang selamat tanpa cacat, ulul albab. Dan ini menunjukkan bahwasanya orang yang bertakwa itu adalah orang yang sempurna akalnya. Ketika kita kurang takwanya, maka ketika itu pula akal kita kurang.
Ya, antum lihat misalnya ketika antum menjelaskan tentang kebenaran di hadapan umat, dan itu dengan dalil, dengan bukti, dengan benar. Tapi yang antum jabarkan ini menyinggung pekerjaan haramnya orang, atau menyinggung sikap atau menyinggung perbuatan haramnya orang. Maka orang-orang yang tersinggung tersebut kadang ngerasa ya, pekerjaannya kok disebutkan, atau kenapa perbuatannya kok disebutkan. Dia ngerasa akhirnya apa? Menentang kebenaran dengan perkataan-perkataan dan dalih-dalih yang antum lihat orang ini akalnya kurang gitu loh. Ya. Karena apa? Karena kurang takwa. Maka orang yang bertakwa insyaallah akalnya itu lebih selamat dan lebih tajam dia dalam berpikir biidznillah taala. Ya, jadi dia antara faedah di sini wattaqun ya ulil albab, ada isyarat bahwasanya kalau antum mau benar, tajam pemikirannya, brilian, bertakwalah kepada Allah. Tapi briliannya pemikiran itu harus acuannya agama dan akhirat, bukan sebatas punya ide-ide bisnis brilian, tapi akhirat juga diperhatikan. Ya, mungkin tafsir muyassar kita cukup sampai situ insyaallah. Berapa menit kelas? Berapa menit sudah? Baik, kita cukup sampai sini insyaallah. Kita lanjut ke kajian syarah al-usul min ilmi al-usul. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.